Aparel lokal Mills kerjasama dengan FCV Tender. Aparel lokal Indonesia yakni Mills menjadi aparel resmi klub Liga Utama Belgia yakni Tenders. Mills bekerjasama dengan Tender untuk 2 musim ke depan. Kerjasama ini menjadi yang kedua bagi Mills sebagai aparel resmi dari tim Eropa. Sebelumnya Mills sudah menjadi aparel resmi klub Liga 2 Inggris yakni Tranmere Rovers. Jepang dan Arab Saudi aman, Indonesia versus Bahrain diharapkan tetap berada di Jakarta. Laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi berlangsung aman. Ketua PSSI yakni Erick Thohir berharap laga melawan Bahrain akan tetap berlangsung di Jakarta. Erick Thohir meminta FIFA dan juga AFC bisa melihat hal positif dari 2 pertandingan kandang Indonesia belum lama ini. Supporter dari kedua negara tersebut tampak nyaman dan aman saat bertandang ke Indonesia. Nggak jadi kutu loncat, Maresca ingin lebih lama di Chelsea. Enzo Maresca dikenal sebagai kutu loncat selama masih berkarir. Sudah jadi manajer, Maresca bertekad bertahan lama di Chelsea. Dari 11 klub yang sudah ditangani, Maresca memang tidak pernah bertahan lebih dari 4 musim. Dengan durasi terlama adalah di Sevilla dari 2005 hingga tahun 2009. Chelsea memang kebiasaan gonta-ganti pelatih dalam 2 dekade terakhir. Terlebih dalam 3 tahun belakangan ada 6 manajer. Meski begitu, Maresca yakin bisa bertahan lama di klub asal London Barat tersebut. Harry Kane pecahkan rekor milik Erling Haaland di Bundesliga. Harry Kane pecahkan rekor milik Erling Haaland di Bundesliga yang menjadi pemain yang membuat 50 gol di Bundesliga usai membuat hat-trick ke gawang Augsburg, yang menjadi pemain tercepat yang mampu membuat 50 gol dalam 43 pertandingan di Bundesliga. Harry Kane memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Haaland. Haaland sebelumnya mencatatkan 50 gol hanya dalam 50 laga bersama Borussia Dortmund. Pengganti Amorim debut, bahwa Sporting menang 6-0. Debut pelatih baru Sporting Lisbon yakni João Pereira berakhir manis. Pengganti dari Ruben Amorim tersebut telah membawa Sporting menang 6-0 atas Amarante FC. Sebelumnya Pereira berstatus sebagai pelatih Sporting B setelah pensiun di tahun 2021. Dia sempat memperkuat Sporting dalam 3 periode, yakni tahun 2011 hingga tahun 2012, 2015 hingga tahun 2016, dan terakhir tahun 2001. Bukan Xavi, tapi Mascherano jadi pelatih baru dari Inter Miami. Inter Miami rupanya tidak memilih Xavi Hernandez sebagai pelatih barunya. Mereka akan menunjuk ex-rekan Lionel Messi lainnya, yakni Javier Mascherano. Dikutip dari AP, petinggi dari Inter Miami dalam hal ini Jorge Mas sudah bertemu langsung dengan Mascherano. Mereka berdua sudah membicarakan soal durasi kontrak dan target tim di MLS 2025. Dipilihnya Mascherano juga karena dia sempat tim dengan beberapa pemain top di Inter Miami seperti Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, dan juga Luis Suarez. Bos Inter Miami yakin Messi bertahan lebih lama. Lionel Messi tinggal menyisakan semusim masa tinggalnya di Inter Miami, dan klub MLS itu yakin bisa mempertahankan Messi lebih lama lagi. Jorge Mas memastikan kalau klub akan mempertahankan Messi lebih lama dan siap memberikan kontrak yang baru. Messi telah membuat 23 gol serta 13 assist dari 25 pertandingan bareng Inter Miami di musim lalu. Lionel Messi tertarik kembali ke Barcelona. Pemain Inter Miami Lionel Messi mengungkapkan bahwa dirinya tertarik kembali ke Barcelona, namun bukan sebagai pemain tetapi tetap ingin tinggal kembali di sana. Messi meninggalkan Barcelona di tahun 2021 dan pindah ke PSG. Lapulga kini bermain untuk Inter Miami dan memiliki kontrak hingga akhir musim nanti. Aguero dukung Victor Gyökeres bersatu kembali dengan Ruben Amorim. Legenda Manchester City Sergio Aguero menyatakan dukungannya kepada Victor Gyökeres untuk bergabung dengan Ruben Amorim di Manchester United. Saya memang belum terlalu banyak melihat Victor Gyökeres bermain, tetapi saya tahu dia adalah striker dengan catatan yang luar biasa, ujar dari Aguero. Gyökeres yang kini berusia 26 tahun mencatatkan 23 gol dan 4 assist dalam 18 pertandingan di semua kompetisi. Penampilannya menarik perhatian banyak klub besar dari Eropa.
Guardiola janji bertahan meski Manchester City terdegradasi. Manchester City masih menghadapi ancaman degradasi dari kasus pelanggaran aturan finansial dan Pep Guardiola janji akan bertahan meski dihukum turun divisi. Manchester City masih menghadapi ancaman hukuman dari 115 dakwaan dalam kasus pelanggaran aturan finansial. Putusannya diperkirakan baru akan jatuh pada kuartal pertama di tahun depan. Jika terbukti bersalah, maka The Citizen bisa dihukum degradasi. Manchester City kalah 5 kali beruntun. Manchester City berada pada situasi yang tidak biasa dialami pada era Pep Guardiola, sebab mereka harus kalah dalam 5 laga terakhirnya pada semua kompetisi. Menjamu Tottenham di Stadion Etihad, Man City bermain jauh di bawah standar. Mereka kalah 0-4 dari Tottenham Hotspur. 4 gol Tottenham dicetakkan oleh 2 gol dari James Maddison, serta 2 gol lainnya dicetakkan oleh Pedro Porro dan juga Johnson. Kekalahan dari Tottenham bakal menjadi momentum penting bagi Manchester City, sebab mereka kalah 5 laga secara beruntun, dan Manchester City juga mencatatkan kekalahan kandang dengan skor terbesar dalam sejarah pada era Pep Guardiola. Nicholas Jackson sudah lampaui 2 legenda Chelsea. Nicholas Jackson terus menambah pundi-pundi golnya di Chelsea, bahkan torehannya sudah melampaui 2 legenda The Blues. Terbaru Jackson menambah golnya saat Chelsea mengatasi Leicester City pada pekan ke-12. Bermain di King Power Stadium, si biru menang 2-1 lewat gol dari Jackson dan juga Enzo Fernandez yang dibalas oleh Jordan Ayew. Bagi Jackson, gol itu membuatnya sudah melampaui 2 legenda Chelsea. Penyerang asal Senegal itu sudah membukukan 21 gol di Liga Inggris, dan torehan itu melewati catatan 2 ex penyerang Chelsea lainnya, yakni Hernan Crespo dan juga Fernando Torres. Arsenal berhasil kalahkan Nottingham Forest. Arsenal dan Nottingham berjumpa di Emirates Stadium pada pekan ke-12. Pertandingan di Liga Inggris antara Arsenal versus Nottingham Forest ini berakhir dengan skor akhir 3-0. Gol Arsenal dicetakkan oleh Bukayo Saka, Thomas Partey dan juga Ethan Nwaneri. Tambahan 3 poin membuat Arsenal bertahan di posisi keempat dengan koleksi 22 poin. Sementara Nottingham kini turun ke urutan yang ke-7. Celta Vigo tahan imbang Barcelona. Barcelona bertandang ke markas Celta Vigo pada pekan ke-14, bermain di Estadio Abanca Balaídos. Barcelona yang sempat unggul 2 gol harus puas dengan skor imbang 2-2. 2 gol Barcelona yang dicetakkan oleh Rafinha dan juga Lewandowski dibalas Alfonso dan juga Alvarez. Barcelona kini berada di puncak klasemen dengan koleksi 34 poin, sedangkan Celta Vigo bertahan di urutan ke-11 dengan koleksi 18 poin. Aston Villa kalahkan Spurs dalam perburuan gelandang Spanyol. Aston Villa dilaporkan sedang mempersiapkan langkah strategis untuk bisa mendatangkan Alex Pena, pemain serba bisa milik Villarreal pada jendela bursa transfer Januari. Pemain Spanyol berusia 23 tahun ini memiliki nilai pasar sekitar 50 juta euro dan telah menarik perhatian sejumlah klub termasuk di antaranya adalah Tottenham. Namun Aston Villa nampaknya memiliki keuntungan berkat hubungan baik antara manajer mereka yakni Unai Emery dengan Pena yang telah terjalin sejak keduanya bekerja sama di Villarreal. Barcelona pertimbangkan cutback Ajax Amsterdam. Barcelona kabarnya tengah mempertimbangkan opsi mendatangkan bek Ajax yakni Dani Rennes. Menurut laporan dari Diario AS, Blaugrana bakal mendekati Rennes apabila sang pemain menolak perpanjangan kontrak dari Ajax akan habis di akhir musim 2025. Manchester City ingin pulangkan pemain yang disebut istimewa oleh Guardiola. Manchester City dilaporkan mempertimbangkan untuk membawa kembali salah satu produk akademi mereka yakni Liam Delap pada bursa transfer 2025 nanti. Setelah dilepas ke Euston pada musim panas tahun lalu seharga 400 miliar rupiah, Delap berhasil mencuri perhatian dengan mencetak 6 gol pada musim depannya bersama klub barunya di Premier League tersebut. Namun menurut laporan sang pemain sendiri terbuka dengan kemungkinan kembali ke Etihad, terutama jika dia bisa mendapatkan peran signifikan di dalam tim asuhan Pep Guardiola.
Madrid harus keluarkan dana besar untuk bisa boyong Pedro Porro. Ambisi Madrid untuk bisa mendatangkan Pedro Porro dari Tottenham Hotspur mendapatkan tantangan besar. Menurut laporan dari Diario AS, Tottenham hanya bersedia melepas Porro apabila mendapatkan tawaran di angka 70 juta euro. Tottenham mematok harga setinggi langit karena Porro merupakan salah satu pemain yang penting. Bek kanan berpaspor Spanyol itu tidak pernah menghilang dari starting 11 dan telah mencatatkan 11 penampilan. Porro merupakan salah satu pemain yang diincar oleh Madrid untuk mengisi pos sebelah kanan. Los Blancos kekurangan bek kanan karena Dani Carvajal sedang mengalami cedera. Manchester United mulai jalan komunikasi untuk datangkan gelandang muda Real Madrid. Rasa Salik Inggris ini Manchester United dikabarkan mulai menjalin kontak untuk bisa mencoba mendatangkan Eduardo Camavinga sebagai gelandang muda berbakat milik Real Madrid. Menurut laporan dari VHGS, klub Liga Inggris tersebut telah menggunakan perantara untuk membuka pembicaraan awal terkait kemungkinan transfer pemain berusia 22 tahun itu. Keinginan Manchester United untuk bisa mendatangkan Camavinga tidak lepas dari kebutuhan mereka akan perkuatan di lini tengah. Camavinga dianggap sebagai kandidat ideal untuk membawa stabilitas sekaligus kreativitas dalam skuad Manchester United yang tengah berbenah.